mengawali pertemuan kita di sore hari ini. Mari kita bersama-sama dengarkan sambutan dari beliau selaku koordinator bidang di LKKNO yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Syamsuri. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta untuk masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan hingga hari yang ke-9 ini dalam keadaan sehat walafiat dan lebih di tengah-tengah kegiatan puasa bulan suci Ramadan ini kita masih bisa menyempatkan untuk menambah nilai keberkahan bulan suci Ramadan hari ini melalui sharing diskusi bersama terkait dengan masalah posko pengaduan keluarga. Ini terkait dengan tema dan program di lembaga kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama PCNO Lamongan ini. Bicara tentang kualitas suatu bangsa atau kualitas bangsa kita itu adalah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia itu adalah dibentuk dari bagian yang terkecil itu adalah keluarga. Jadi bangsa kita maju tidak itu salah satunya adalah ditentukan oleh kualitas keluarga yang ada di bangsa Indonesia ini. Berarti keluarga yang maslahah tentunya, keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, yang tangguh, ya. Bukan keluarga yang bermasalah tentunya. Nah, permasalahan keluarga akhir-akhir ini ya kita rasakan, mungkin kalau kita baca di media, dilihat dari perceraian misalkan ada penurunan, tapi rasanya kok masalah keluarga itu semakin meluas. Kita lihat di media sosial mungkin. Ya, mulai dari adanya perceraian, bullying, kemudian KDRT, termasuk juga masalah pembunuhan, anak bunuh orang tua. Itu kan jadi volumenya menurut yang kita rasakan semakin banyak. Tapi kalau kita baca di laporan-laporan dari misalkan dari PA, angka perceraian itu turun sekian persen. Nah ini penyebab dari permasalahan keluarga itu yang pertama itu adalah dari faktor ekonomi, kemudian dari perselisihan atau pertengkaran, kemudian perselingkuhan, perzinaan, KDRT, mabuk, judi dan lain-lain. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga. Masalah-masalah inilah yang kemudian kita selaku LKKNO, pengurus di LKKNO perlu untuk bagaimana kita bisa berbuat untuk membantu keluarga-keluarga khususnya warga NU yang menghadapi permasalahan keluarga, baik itu kekerasan anak maupun mungkin juga bullying dan sebagainya, termasuk permasalahan keluarga bagaimana yang tadi kami sampaikan tadi. Sehingga disinilah pentingnya adanya mungkin posko pengaduan masalah keluarga tentunya. Maka kali ini saya berharap dari LKKNO dan insya Allah sudah dijalankan ini tidak hanya tindakan terhadap permasalahan melalui konsultasi, posko mungkin, tapi juga upaya preventif atau pencegahan agar rumah tangga itu tidak bermasalah. Kalau toh bermasalah bisa diselesaikan tentunya. Terkait lembaga kemaslahatan keluarga, ini misi kita dari pusat adalah mewujudkan kemaslahatan keluarga Indonesia, khususnya di kalangan Jamiah Nahdlatul Ulama dengan gerakan hikmah yang solid dan terintegrasi. Sehingga kita itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan panjenengan sedoyo. Dimensi program lembaga kemaslahatan keluarga ini diantaranya yaitu relasi maslahah, akhlak nazim, mabadi khairul ummah, relasi ma'ruf, pengasuhan yang baik. Yang kedua yaitu keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera berarti
tadi sudah diterangkan banyak sekali oleh Korbit, yaitu keluarga yang baik dan membaikkan. Yang ketiga, kita berusaha untuk mewujudkan keluarga sehat. Ini diantaranya tidak stunting, perilaku hidup sehat dalam keluarga, termasuk tidak kawin anak. Untuk yang relasi dimensi berikutnya yaitu keluarga terdidik, minimal pendidikan keluarga maslahah, anggotanya adalah setingkat SLTA atau MA. Yang nomor berikutnya, kita berusaha mewujudkan keluarga cinta lingkungan, meliputi pengolahan sampah, sadar energi lingkungan hijau, dan sadar bencana. Yang berikutnya yaitu platform keluarga maslahah digital melalui IG, FB, Twitter. Dari dimensi ini, pimpinan cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Lamongan mempunyai program. Kita tidak banyak, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Pertama yaitu kita ada program konseling online, klinik keluarga, platform digital medsos LKK, dan link pengaduan. Dalam hal ini melalui wakil ketua kita yang sekaligus sekarang adalah sebagai pemateri, beliau Bapak Budi Wiknyo. Ini beliau kebetulan juga berdinas di Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, sehingga sangat tepat untuk membidanginya. Untuk program berikutnya, advokasi platform digital medsos Lembaga Kemaslahatan Keluarga, bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah, pendampingan keluarga dan dalam layanan kesehatan, pendampingan kebutuhan activity daily living, rumah lansia, NO mantu, seminar parenting, dan pendidikan kesehatan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mohon dukungan semuanya. Semoga apa yang kita programkan bisa kami laksanakan, dan mudah-mudahan keluarga-keluarga jamaah Nahdlatul Ulama menjadi keluarga maslahah, keluarga yang baik dan membaikkan. Urun rembuk diskusi terkait posko pengaduan keluarga. Tadi sudah disampaikan, disinggung banyak oleh Pak Yai Syamsuri bahwa keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Latar belakang posko adalah perlunya akses mudah untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan. Bapak Ibu, selama ini sebenarnya permasalahan di masyarakat terkait keluarga itu banyak, menjamur, karena di era yang sudah gimana Pak, zaman akhir ya, boleh saya bilang gitu kan. Zaman akhir di era digital ini, wah, kerusakan sudah merajalela di mana-mana. Oleh karena itu kita dituntut untuk pandai-pandainya dalam bersikap ya. Tempat mengadunya, kami punya tempat yang dinamakan UPTD PPA. Jadi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang ada di Jalan Veteran. Ini baru dibentuk di Desember 2025 seiring penggabungan kantor itu, dan beroperasi mulai Januari 2026 sampai sekarang. Okay. UPTD PPA, jadi tidak terlalu jauh. Segala permasalahan utamanya kekerasan bisa diadukan di sana. Pengaduannya juga ada dua cara, bisa secara online. Sebenarnya ada flyernya Bu Umayyah, nanti tak share di grup aja ya. Jadi sarana pengaduannya, mekanisme pengaduannya secara online bagaimana, secara langsung bagaimana, tapi tidak apa, singkat saja tidak apa. Secara online nanti ada nomor HP pengaduan di sana, yang pengadu bisa
WA ke nomor tersebut, identitasnya ditulis dengan jelas, alamat, permasalahan. Setelah itu akan diterima oleh tim verifikator pengaduan. Insya Allah 24 jam di sana, ya. Dan kita menyamakan tempat pengaduan itu aman, kerahasiaannya terjaga. Ini yang paling penting, kerahasiaannya terjaga. Jadi UPTD PPA ini yang penanganan. Tapi yang non kekerasan bisa di UPTD PPA, bisa juga ya. Atau yang non kekerasan bisa di Puspaga El Asmat. Nah, kita punya pusat pembelajaran keluarga Lamongan Smart yang ada di Jalan Veteran nomor 37 juga di sana. Nah, di bersebelahan dengan UPTD PPA sebelah selatannya. Ini lebih sering menangani problem-problem keluarga terkait hak asuh anak, anak yang sudah di bapak ibunya cerai misalnya, diputus pengadilan, anaknya ikut ibunya, dan dalam perjalanannya ada kisruh, nanti datangnya di Puspaga. Kami juga punya beberapa tenaga psikolog yang insya Allah siap membantu masyarakat Lamongan dalam menyelesaikan problem-problem keluarga. Bukan hanya keluarga sebenarnya, problem-problem anak-anak didik, Pak, ya. Korban bullying juga kami dampingi. Kapan hari kita juga punya kasus yang cukup parah. Salah satu anak didik yang mohon maaf mendapat kekerasan dalam tanda kutip seksual oleh bapaknya sendiri, Pak. Jadi kasus-kasus yang kami terima itu cukup banyak, tapi kami punya keyakinan bahwa yang tidak terlaporkan sebenarnya lebih banyak yang tidak terlaporkan. Yang terlaporkan ini yang jangan parah-parah saja, padahal yang semi parah pun banyak, namun tidak terlaporkan. Nah, upaya sosialisasi dari kami pun sudah cukup masif ya, melalui beberapa mitra kami, termasuk dari teman-teman Fatayat, Pak, yang juga ikut punya andil besar sosialisasi. Kapan hari juga punya program terkait cegah perkawinan anak, karena cegah perkawinan anak ini menjadi program unggulan oleh pemerintah melalui Dinas P3A. Kalau perkawinan anak ini dibiarkan terus-terusan, banyaknya diska, maka kematangan psikis organ reproduksi si calon pengantin yang belum matang berdampak cukup besar nantinya saat menjalani rumah tangganya, ya. Berpotensi punya dampak. Selanjutnya monggo diskusi, barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Persoalan keluarga, kata Pak Samsuri tadi, sangat penting. Istilahnya keluarga itu menjadi fondasi bagi bangsa. Ketika keluarganya baik, maka negara akan baik, seperti itu. Kita ini dijadikan atau dilahirkan di Indonesia dan beragama Islam, sehingga tuntunan di agama untuk berkeluarga juga istilahnya berperan sangat penting di pendidikan keluarga. Kalau menurut saya memang awal dari timbulnya keluarga itu memang karena ingin biasanya melanjutkan keturunan. Nah, pertanyaannya, kalau di Indonesia seperti ini, istilahnya kalau memang dianggap penting keluarga itu, kenapa tidak ada mengarah ke situ? Istilahnya mempersiapkan di situ. Pendidikan pernikahannya nggak dipentingkan, kemudian persiapannya seperti itu. Yang pertama, saya tuh merasakan tugas beratnya lembaga kemaslahatan keluarga. Ada tugas dan beban berat sebenarnya yang harus ditunaikan, ya kan?
karena kemaslahatan itu berkaitan dengan banyak hal. Ini masalah serius sebenarnya, tidak boleh harusnya masalah LKK itu hanya diberikan pada sosok yang benar-benar konsen di bidangnya. Karena kalau saya melihat yang sudah dilakukan saat ini yang disampaikan oleh Ibu yang Bu ini kan hanya sekilas dan normatif saja yang dilakukan. Tapi kalau menurut saya tidak mau menyentuh pada kemaslahatan keluarga, itu tidak hanya pada saat berkeluarga. Persiapannya itu jauh sebelumnya, mulai dari remaja sampai dia pranikah, sampai dia nikah, setelah nikah, kemaslahatan di situ. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi bahwa sudah banyak sekali program dari LKK yang itu sampai ke bawah. Cuman ini masih belum sampai, kita kan masih baru nggih Bu nggih. 5 tahun insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita programkan bersama-sama. Apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, ada 3 yang ada di pemerintah itu sebagai unit pengaduan. Kita sebenarnya di LKK itu ada yang namanya klinik keluarga. Link pengaduannya ada di nomor, mohon dicatat, 08564619995. Ini silakan 24 jam panjenengan bisa curhat ke Bu Umayyah. Jadi nggak perlu ke Polres, nggak perlu ke DP3 tadi yang disebut oleh beliau, ke Puspaga L Smart. Kita ada di sini insya Allah di lantai berapa Bu? 2 ada, dan 24 jam kita akan layani lewat WA. Jadi sebagai benang merahnya, sebelum narasumber Pak, mohon maaf saya merasa terbakar emosi karena merasa saya juga di LKA kemarin itu kita sudah berjalan-jalan ini Pak. Ini kebetulan LKA semuanya ini ke sekolah-sekolah ini ya. Apa yang dilakukan LKA sudah banyak Pak. Jadi begitu. Terkait upayanya, saya sambung dengan bapaknya tadi, sama aja ya. Yang di Ibu tadi sudah betul, memang pemerintah Bu Suwaiba sudah sangat betul, sudah bertahun-tahun Bu ya, mengadakan kolaborasi dengan teman-teman Fatayat dan keliling Lamongan, dari sekolah ke sekolah, dari pondok ke pondok ya. Termasuk dinas P3 itu Pak. Iya, Kemenak iya, cabang dinas pendidikan iya, dinas pendidikan Kabupaten Lamongan iya, sosialisasinya kepada Korwil 27 Korwil iya, banyak sudah ya. Mudah-mudahan lah di tahun ini dan tahun berikutnya bullying juga semakin menurun, tingkat perceraian juga semakin menurun dengan upaya kita bersama. Terima kasih juga kami atas nama pemerintah kerjasama dari beberapa lembaga terkait, khususnya di lembaga NU melalui Fatayat ini aktif sekali dalam ikut kegiatan-kegiatan cegah perkawinan anak, kekerasan dan lain-lain. Kita tidak diam dan tidak diskusi. Saya juga sudah nembung ke LP Ma'arif. Maksud kami, Ma'arif adalah tempat beliau mendidik generasi kita. Kita mau masuk, mohon kalau ada ospek kayak orientasi itu kita masuk terkait pendidikan keluarga ini, seperti itu. Terus untuk zaman periode kemarin waktu daurah aswaja di Masjid Gus Dur, LKK juga setiap hari memberikan materi terkait dengan kesehatan reproduksi keluarga, termasuk setiap KRR dan lain sebagainya. Waktu itu pemateri saya Bu Haja Umurona yang kebetulan juga kepala dinas, Pak Lampit juga yang mendampingi Dr. Nanda dari ID. Kita sudah berkolaborasi, tapi mungkin masih kurang. Makanya kita berharap semua kita bekerja sama, tidak bisa sendiri. Kita juga nembung ke Kemenak, barangkali ada program yang bisa kita ambil untuk pembiayaan, ternyata tidak ada. Kita semua biaya sendiri, mandiri semua NU, kita bisa seperti itu.
Kayak kemarin kita ngadakan BRUS bimbingan remaja usaha sekolah di 9 pondok pesantren, Pak, tidak sedikit ya. Satu pondok pesertanya 200. Itu mandiri, tidak ada dari Kemenak. KUA hanya memberikan materi sebagian, materi yang lain kita berikan karena kita juga tersertifikat BRUS, BRUN dan bimbingan keluarga maslahah seperti itu. Yang dimaksud masalah ekonomi adalah bagaimana kesiapan calon rumah tangga itu mengelola, maksudnya bukan masalah besar kecilnya ekonomi harta-harta yang dimiliki, karena kenyataannya banyak orang-orang kaya juga bermasalah. Nah, di sini adalah yang perlu kita persiapkan itu bagaimana mengelola kesiapan calon suami istri itu tahu kalau misalkan sebelum menikah itu tahu kemampuannya, kemudian kalau sudah menikah juga demikian, sehingga antara income dengan yang dikeluarkan itu bisa disesuaikan. Nah, itulah kemampuan mengelola ekonomi yang dimaksudkan. Sebab kita kan sering kali bahwa kita harus menjadi bangsa Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain kan gitu. Nah, salah satunya adalah ini harus menjadi perhatian. Kalau ini terkait dengan yang kedua tadi kaitannya dengan pencegahan. Jadi artinya kita mempersiapkan calon-calon rumah tangga yang benar-benar siap lahir batin. Di Indonesia saya kira tadi kalau kita sudah berupaya sekian banyak, tapi masih saya kira perlu terus ditingkatkan. Sebagai kesimpulan diskusi kita pada sore malam hari ini adalah bahwa sesungguhnya permasalahan itu pasti timbul dimanapun kita berada, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu memerlukan banyak kerjasama antar kita, terutama yang di warga NU ini. Mari kita bersama-sama untuk bisa mensukseskan acara program, khususnya program di LKKNU yang mengusung tema ini tadi, dan ini insya Allah akan segera kita realisasikan klinik keluarga yang saya sebutkan tadi untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga kita, khususnya di warga Nahdliyin pada khususnya.